melihat akhirat yang kekal. Semakin bertambah usia, ia semakin sadar bahwa giginya akan gugur satu persatu, karena Allah sedang mengingatkan kita pada waktunya kita akan gugur satu persatu kembali ke haribaan ilahi Rabbi. Semakin bertambah usia, semakin lemah tangan kita menggenggam, karena Allah sedang mendidik kita untuk melepas rasa cinta dunia yang berlebihan. Begitu juga dengan hati. Semakin bertambah usia, suasana hati ini akan semakin sepi dan merasa sendirian, karena Allah sedang mendidik kita untuk menguatkan ikatan batin dengan Allah. Inilah hal-hal yang menuntun kita agar keimanan akan tetap kokoh. Iman akan membuat umur semakin berkah. Yang kedua, keberkahan umur itu akan kita raih dengan senantiasa memperbanyak istighfar. Karena malazimal istighfaru ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayhin mahraja wa razaqahu min kaitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah mengaruniakan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hidup menjadi berat karena terbebani dengan tumpukan-tumpukan kesalahan. Karena itu, ringankan dengan memperbanyak istighfar di setiap nafas kehidupan yang kita jalani ini. Selagi Allah masih memberi usia yang kita sama sekali tidak tahu kapan ajal tiba. Sebab sekali pintu usia ditutup dengan ajal, maka saat itu hilanglah seluruh kesempatan untuk beramal. Para pendengar, yang ketiga, cara untuk mendapatkan keberkahan dalam umur itu adalah dengan memperbanyak silaturahim. Dalam Islam, silaturahim menjadi persoalan yang penting, sehingga Rasulullah SAW menyatakan rahmat Allah tidak akan turun pada kaum yang di situ ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Jika keluarga kita memperoleh rahmat Allah, maka harus dihidupkan dengan budaya silaturahim. Keluarga yang kehilangan rahmat Allah menjadi keluarga yang gelap, maka keramahan berubah menjadi kemarahan, saling percaya berubah menjadi saling curiga. Jika yang terjadi demikian, maka disitulah akar keberkahan tercerabut. Apalagi di penghujung Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, kita punya budaya yang luar biasa, yaitu budaya untuk bersilaturahim. Walaupun silaturahim itu bisa kita lakukan kapan saja, karenanya mari kita hidupkan cahaya hati kita, cahaya dan rasa kemanusiaan kita dengan menghidupkan silaturahim. Nilai silaturahim tertinggi itu jika kita lakukan kepada orang yang berlaku buruk kepada kita. Di saat orang lain memutus tali silaturahim, namun kita tetap menyambungnya. Karena apa? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diberi keberkahan dalam usianya, hendaklah ia senang menyambung silaturahim. Para pendengar dan pemirsa Bahana FM dimanapun berada, dewasa ini kita akan menghadapi gerak zaman yang cukup cepat. Maka untuk
membekali diri kita dalam menghadapi gerak zaman itu, paling tidak ada 4 hal ya yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentu kita harus mulai membangun jaringan, menyenangi silaturahim. Silaturahim itu menjadi energi positif ya. Silaturahim itu menjadi salah satu sarana penting untuk menggapai masa depan yang cerah ya. Kalau di mana-mana kita punya musuh, tentu sesak rasanya hidup ini, sempit. Tapi kalau kita di mana-mana memperbanyak kawan, memperbanyak sahabat, merajut kebersamaan, itu rasanya luas dunia ini. Yang kedua, ilmu. Ilmu itu penting karena orang hidup tanpa tercahayai dengan ilmu, laksana ia berjalan dalam kegelapan dan di situ tidak ada cahaya yang menerangi. Bisa kita bayangkan orang hidup tanpa pelita ilmu, maka hidupnya akan kehilangan arah itu. Maka kunci ilmu itu ya belajar. Orang yang terus belajar, ia akan menggenggam masa depan. Orang yang malas belajar, ia akan digilas oleh waktu pada masanya. Yang ketiga adalah skill ya. Kita harus punya keterampilan. Kita harus punya potensi yang bisa dihandalkan. Dan pilar yang keempat adalah agama. Agama itu akan menjadi panduan dalam mengarungi kehidupan. Jaringan tanpa disentuh dengan sentuhan agama, maka justru akan terjebak pada pergaulan yang bebas. Ilmu tanpa disentuh dengan agama, ini akan kehilangan arah gitu. Dan oleh karenanya kita hidupkan silaturahim sebagai wahana untuk meraih keberkahan umur itu. Yang keempat, di antara rahasia untuk meraih keberkahan umur itu adalah dengan cara menghidupkan waktu pagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan suatu doa bagi umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu paginya. Para pendengar, ada hubungan yang kuat antara waktu pagi dengan keberkahan hidup seseorang. Mengawali pagi dengan aktivitas ibadah seperti kita makan sahur ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran dan lain-lain, itu akan membuat hidup semakin terarah. Berbeda dengan orang yang tidak memulai paginya dengan aktivitas ibadah. Langkahnya tidak menentu, berkahnya melayang, seolah tidak memiliki pijakan yang kokoh. Oleh karenanya, untuk meraih rahasia waktu berkualitas itu, kuncinya adalah kita harus produktif. Fa'idha faragta fangsab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Potongan ayat dari surah Al-Insyirah ini mengajarkan kepada kita kunci agar waktu berkualitas itu adalah manakala kita telah menyelesaikan satu pekerjaan, segera bersiap mengerjakan pekerjaan lain yang menunggu untuk kita selesaikan. Siklus yang demikian dapat menyehatkan diri dan amalnya karena ia dapat memanfaatkan waktu dan dapat mengukir goresan indah dalam sejarah hidupnya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, salah satu ulama dunia yang cukup berpengaruh pada abad ke-20, pernah menjelaskan bahwa pesan dari ayat tadi sejatinya menjadi pijakan produktivitas. Dan sebaliknya,
menjadi alarm bahwa menyia-nyiakan waktu bukan karakter seorang muslim. Rasulullah juga mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas as-sihhatu wal faraghu. Ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Para pendengar Bahana FM dimanapun berada, oleh karenanya dalam Al-Quran waktu itu digambarkan dalam 4 istilah. Pertama adalah Al-Asr. Ini menggambarkan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Yang kedua adalah Al-Mawqut. Kata ini menggambarkan bahwa kesuksesan ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola waktu. Yang ketiga adalah Ad-Dahr. Kata ini menggambarkan bahwa manusia pada awalnya tidak ada, menjadi ada, dan keberadaannya terikat oleh waktu. Dalam Ad-Dahr ini, Allah memanggil kita untuk menjadi pelaku dan pengukir sejarah yang baik, meninggalkan jejak yang baik, karena sesungguhnya hidup ini seperti kanvas. Kanvas itu kan biasanya digunakan untuk melukis. Pesannya adalah tinggalkan lukisan yang indah selagi hidup, yaitu akhlak yang baik. Yang keempat adalah ajal, menggambarkan bahwa segala sesuatu itu ada batasnya, ada akhirnya, ada masa kematian itu akan datang. Karena itu, idza amsayta fala tangdiris sabaha wa idza asbahta fala tangdiril masa'a. Jika kamu memasuki waktu sore, maka janganlah tunggu waktu pagi. Dan jika kamu memasuki waktu pagi, janganlah kamu tunggu waktu sore. Jadi, para pendengar, keunggulan dan kualitas hidup seseorang itu lebih dekat dengan orang yang cerdas untuk memanfaatkan waktunya. Bagi orang yang beriman, tanda waktu yang berkualitas itu adalah bagaimana setiap waktu dapat bernilai ibadah. Semoga di sisa kehidupan kita ini, kita termasuk dalam barisan orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu. Mari kita buka lembaran baru kehidupan. Kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa masih mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika kita tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam meningkatkan ketakwaannya, berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat kepada Allah. Mari kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Mudah-mudahan kita semua mampu mengelola waktu. Pastikan setiap detik waktu yang kita lalui makin produktif dan penuh dengan kebaikan. Terima kasih. Semoga kurma ini menjadi nutrisi bagi kita untuk menghantarkan berbuka puasa di hari ini. Teriring doa, semoga puasa kita, rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita bisa menjadi alumni-alumni Ramadan yang unggul dengan predikat la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.